Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga teman-teman semua di sini dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan selalu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, tidak perlu lama-lama. Di sini saya Syafran Nur Rahman akan mengajak teman-teman untuk belajar ya tentang Microsoft Excel, tentang pengolah angka bagian pertama. Nah, di sini materinya saya buat sendiri ya, teman-teman. Oke, kebetulan saya sendiri adalah dosen ya di salah satu sekolah tinggi ilmu ekonomi di daerah Ciputat, yaitu STBI Ganesha. Bagi teman-teman di sini yang menonton, apabila ada alumni atau mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di STBI Ganesha, kalau ketemu saya bisa sapa ya, teman. Oke, lanjut kita masuk ke materi Microsoft Excel. Oke, nah di sini adalah Microsoft Excel ya. Di sini dikutip dari menurut Samsul Hadi ya dalam buku mengenai Microsoft Excel untuk pemula tahun 2008. Microsoft Excel adalah aplikasi yang memungkinkan input data berupa tulisan, teks, angka, atau fungsi kompleks lainnya. Nah, aplikasi ini juga dikenal dengan sebutan spreadsheet, lembar kerja elektronik. Program ini membantu pengguna untuk menghitung, menganalisis, juga mempresentasikan data. Oke, nah untuk link atau buku dari Bapak Samsul Hadi ini teman-teman bisa buka ya di link yang saya blog ini ya. Kalau pembeli ingin beli bukunya bisa lewat sini ya, link di sini. Oke, lanjut. Ini sekilas ya. Oke, berikutnya Microsoft Excel fungsinya itu pertama membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis dan meringkas data, menghitung aritmatika dan statistika, membantu penyelesaian soal logik ya dan matematika, kemudian membuat grafik dan diagram. Oke, berikutnya ada pembahasannya. Nah, di sini untuk pembahasannya sendiri ada mengenai logo Microsoft Excel, ada tentang menu, kemudian ada layoutnya ya, ada sheet, kolom, rows, cell, lebar kolom, tinggi baris, match center, hot text, border, dan freeze. Oke, nanti kita langsung praktek saja teman-teman ya. Oke, berikutnya ada pembahasan logo. Nah, di sini ya sekilas ya logo-logo dari tahun ke tahun ya. Ada yang dari tahun 85 ke 90, 90 94, 94 95, 95 99, 93 2003, 2003 ke 2007, 2007 ke 2010, 2010 2013, 2013 ke 2019, 2019 sampai sekarang ya. Kurang lebih seperti ini ya logonya ya teman-teman. Di sini kita tidak banyak membahas teori, nanti kita langsung praktek saja. Oke, untuk pembahasan menunya, nah ini sedikit gambaran dari menu bar Excel ya. Ini Excel Office 2016 teman-teman yang saya gunakan. Seperti ini kelebihnya. Kemudian masuk ke bagian pembahasan. Nah, sini teman-teman bisa lihat nih ada worksheet. Nah, yang saya berikan kotak ini ya, border ini adalah worksheet lembar kerja. Nah, ini kotak ini ya. Kemudian ada rows. Rows itu baris. Ya, bentuknya horizontal dari kiri ke kanan ini ya. Kemudian ada yang namanya kolom. Kolom itu dari atas ke bawah ke atas ya, kolom seperti itu teman-teman. Kemudian ada sheet. Sheet itu jendela kerja. Kemudian ada sel, titik temu antara kolom dan baris. Nah, ini contohnya sel nih. Sel H9, kemudian sel sel berapa ini? L11 ya. Nah, ini penting ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, pembahasannya di sini ada tentang membuat lebar kolom. Nah, lebar kolom di sini dia ada di menu home nih teman-teman. Cara pembuatannya teman-teman bisa masuk bagian sel A1, kemudian pilih menu format dan kolom. Nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Kan ada kotak dialog. Nah, teman-teman bisa mengisikan
sesuai dengan karakter teman-teman yang inginkan, misalkan 8,38 atau 10, kemudian di oke ya. Nanti dia akan membentuk kolom width ya, kolom width tapi kolom lebar-lebar kolom dari kiri ke kanan sini ya kolomnya. Oke, berikutnya ada tinggi baris. Tinggi baris teman-teman juga masih bisa masuk ke menu home, langsung format, klik row height. Ketikkan nih row heightnya nih berapa nih, misalkan mau 20 karakter. Kalau sudah langsung oke. Nanti dia akan nambah tingginya di bagian sel A1 ini. Kemudian lanjut lagi untuk penggunaan merge center dan crop text. Nah, merge center sendiri menggabungkan kolom dan row baris ya. Nah, di sini kita bisa melihat nih ada 4 sel ya. Di sini A1 sampai D1. Nah, ini kita bisa blok nih dari A1 sampai ke D1. Nah, ketika sudah di blok, kita jalankan fungsi merge cell dengan cara klik home, lalu teman-teman klik bagian merge center. Nah, nanti dia akan bergabung nih ya, bergabung dari keempat sel A1, B1, C1, D1, dia akan bergabung ya jadi satu baris. Berikutnya penggunaan crop text. Crop text sendiri membuat teks menyesuaikan lebar atau tinggi kolom. Kita bisa lihat nih teman-teman, cara bikinnya adalah teman-teman bisa klik sel yang akan dibuat crop text. Nah, di sini contohnya kita sel A1 nih. Nah, A1 ini kita ingin misalkan membuat teks ini menyesuaikan lebar. Kita lihat kan di sini teksnya dia A1 ini sampai keluar ya, sampai ke bagian C nih. Nah, bagaimana caranya kita ingin memaksimalkan si teks ini dalam sebuah sel A1 saja nih. Nanti hasilnya seperti ini ya, mata kuliah satu ganjil. Nah, nanti dia akan bentuknya maksimal. Jadi teks yang panjang ini yang melebihi dari satu sel bisa terisi satu sel saja. Caranya teman-teman bisa klik sel ya, klik sel yang akan dibuat crop text. Contohnya A1, kemudian masuk menu home, klik crop text-nya, nanti hasilnya akan jadi seperti ini teman-teman. Ya, setelah ini kita akan praktek ya biar lebih mudah. Oke, berikutnya ada border dan free space. Border itu garis tepi atau bingkai. Garis tepinya itu kita cara bikinnya, dia tuh garis tepi itu lebih ke arah untuk desain table ya, biar lebih rapi ya. Cara buatnya teman-teman bisa di blok nih, dari sel A1 ya sampai ke E7. Nah, teman-teman di blok semua, kemudian masuk ke menu home lagi ya. Nah, teman-teman masuk ke menu format nih, format, diklik format sel, nanti muncul dialog seperti ini, format sel ya. Nah, teman-teman nanti langsung pilih border ini teman-teman nanti bisa diklik nih, diklik ya, ujung kiri, ujung kanan, atas, bawah, tengah. Nanti dia akan membentuk bingkai dan hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Nah, dia akan membingkai ini jadi rapi ya. Kemudian untuk berikutnya adalah freeze. Freeze itu mengunci baris tertentu, menyembunyikan baris lainnya ketika di scroll. Nah, ini akan terlihat ketika kita praktek langsung teman-teman. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat ya. Nah, untuk menggunakan si freeze pen ini teman-teman harus diblok dulu nih, diblok dari sini ya, A3 nih, di A3 nanti diklik, nanti dia akan membentuk panjang garis ya sampai sini ke ujung. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung klik menu view, tekan freeze pen dan freeze pen. Nah, nanti dia bisa nih, kita bisa men-scroll dengan maksud scroll itu untuk bagian atribut nomor mata kuliah semester 1 ganjil dosen SKS. Ketika kita scroll dari atas ke bawah, dia tidak akan bergeser nih, atau tidak akan bergerak, dia mengunci. Yang bergerak hanya data yang di bawahnya saja nih ya, seperti
itu. Nah, agar lebih mudahnya kita praktek saja langsung teman-teman ya. Oke, prakteknya sendiri kita langsung ya. Ini adalah tampilan yang sudah jadi nih teman-teman. Nah, kita lihat dulu ya untuk fisiknya deh. Nah, tadi kan di materi ada pembahasan mengenai membuat lebar atau tinggi sebuah sel ya. Nah, tadi kan kursornya kita letakkan di sini di A1 nih. Kalau untuk membuatnya sebenarnya kita bisa teman-teman, bisa tarik garis seperti ini ya. Nah, hanya saja kan kalau kayak gini kadang kita kurang valid nih, kurang akurat ya untuk menentukan tinggi atau lebar si kolom ini. Nah, kan angkanya kelihatan ya 41,25, 40,50. Kalau kita turunin lagi dia mengecil. Nah, khawatir tidak pasti angkanya, nah kita bisa coba menggunakan menu home lalu ke format. Nah, teman-teman bisa pilih ini ada row height, column width. Kalau row height itu tadi adalah teman-teman untuk mengatur tinggi ya, tinggi dari sebuah sel. Nah, kita coba misalkan 30. Nah, kita kan jadi 30 tingginya nih, 30. Kemudian kita ingin melebarkan barisnya ya. Caranya sama, taruh aja kursornya di A1, sel A1, masuk ke menu home, lalu berikutnya ke menu format, klik column width. Nah, kita akan bikin 30 karakter. Nah, 30 karakter ya teman-teman, lebarnya sebanyak 30 karakter. Bagaimana cara membuktikannya, kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, totalnya 30 karakter nih. Oke ya, 30 karakter. Jadi 30 karakter itu ya 30 karakter itu char. Karakter itu isi ya. Isi yang untuk memenuhi di dalam sebuah sel ini ya teman-teman. Oke. Nah, berikutnya adalah kita lihat di bentuk latihan ini teman-teman. Nah, untuk bentuk mata kuliah semester 1 ganjil. Kemudian kita lihat di sini ada atribut nomor mata kuliah semester 1 ganjil, dosen, dan SKS-nya atributnya ya. Nah, teman-teman bisa membuat seperti ini juga nih. Kita coba praktek saja langsung. Kita ambil di sheet 3 saja ya di sini. Nah, mata kuliah semester 1 ganjil. Ini kita ketik di sini teman-teman. Mata kuliah semester 1 ganjil. Di sini posisinya adalah si teks ini dia berada di dalam sebuah sel A1, namun dia melebihi ya, teks ini dia melebihi lebar dari si siapa teks ini melebihi lebar dari sel A1. Nah, kalau kita tarik bisa sebetulnya teman-teman untuk melebarkannya, tapi dia tidak mengambil sel B ya, C dan D. Bagaimana caranya untuk dia bisa mengisi teman-teman ya, mengisi teks ini, bisa mengisi ke 4 sel sampai D. Cara teman-teman bisa klik dulu ya di A1 ini, kemudian tarik terus di blok. Kita bisa menggunakan fitur dari merge center. Nah, dia jadi bergabung ya, bergabung. Kita lihat contohnya, ini sama ya, sudah bergabung. Kemudian lanjut ada atribut nomor mata kuliah dosen SKS. Kita bikin lagi teman-teman, nomor dan mata kuliah semester 1 ganjil, mata kuliah semester 1 ganjil. Kemudian berikutnya ada nama dosen dan SKS.
dosen SKS. Nah, di sini kita bisa grafikan nih teman-teman. Kalau teman-teman dirasa untuk mengatur lebar sel ini menggunakan fitur format kemudian column width ya, teman-teman mengatur di sini sepertinya agak lama ya. Teman-teman bisa saja melakukan pelebarannya dengan cara kita bisa menggunakan mainkan fitur dari yang untuk sliding ini ya. Nah, kita bisa rubah nih. Oke, taruhlah segini, kemudian mata kuliahnya kita geser juga, dosennya kita geser juga, SKS-nya segini aja deh. Nah, oke, kemudian mata kuliah semester 1 ganjil, kita buat nomornya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini penomoran secara manual. Kalau mau lebih bagus bisa menggunakan rumus teman-teman. Caranya kita buat dulu sama dengan kita ambil sel A3, kemudian teman-teman bisa tambahkan plus 1 enter ya. Nah, ini teman-teman tinggal tarik saja nih. Sudah bertambah dia ya. Ketimbang tadi teman-teman harus bikin manual ketik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, ini penomoran menggunakan rumus. Kemudian kita harus isikan dulu nih mata kuliah dosen dan SKS. Nah, ini kita coba copy saja deh langsung teman-teman ya. Kita copy saja. Nah, ini sudah terisi ya. Nah, ini kenapa ada bordernya, karena tadi saya copy ya, saya copy dari sini langsung. Nah, saya masukkan ke dalam sini. Nah, ini kita bisa buang nih untuk bordernya. Cara buangnya kita bisa masuk ke home, format, kemudian format cell lagi. Nah, ini tadi kita pelajari di awal. Nah, ini ada bordernya kan yang mengikat dia. Nah, teman-teman bisa hapus saja nih, diklik ya. Ini kan di tengah nih, diklik tengah-tengahnya, klik lagi untuk garis tengahnya, kemudian untuk bagian atas, bawah, kiri, kanan. Kalau sudah bersih, oke. Nah, ini bordernya hilang. Kenapa dihilangkan? Karena kita akan membuat border yang full ya, dari bagian atas ini mata kuliah sampai ke bawah sini teman-teman ya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke penelitian. Kita lihat. Nah, untuk fontnya sendiri bebas teman-teman nih. Font size-nya juga bebas. Kemudian coba kita lihat lagi di sini. Nah, di sini sudah ada fitur penggunaan view free span. Nah, bagaimana mengetahuinya? Ketika kita scroll ya. Nah, ini scroll dengan keyboard, maka dari mata kuliah semester 1 dengan atributnya nomor mata kuliah semester 1 ganjil dosen dan SKS ini, ketika kita scroll dia tidak ikut ya, tidak tertarik karena fitur free span-nya sudah aktif. Kalau yang belum aktif itu seperti ini. Nah, ketika kita scroll, nah, dia ikut ya, mata kuliah dan atribut lainnya ini ikut. Nah, gimana caranya agar si atribut nomor mata kuliah semester 1 ganjil dan dosen SKS ini tidak ikut? Caranya kita bisa tekan kursornya di bagian A3 teman-teman. Ini kita bisa geser ke sebelah kiri. Nah, ini klik ya. Ini akan membuat garis panjang ya, horizontal. Nah, teman-teman langsung masuk ke menu view. Kemudian diklik free span-nya, free span lagi diklik. Ya, ini sudah aktif teman-teman. Ya, ini sudah aktif. Nomor mata kuliah dosen SKS tidak ikut ya. Nah, ini sudah rapi, sudah aktif. Nah, sekarang kita ingin mempercantik untuk membuat table ya. Bagaimana cara untuk mencantik si data ini di sini, data yang saya blok ini? Caranya ya kita bisa menggunakan border teman-teman. Border tadi klik home, menu format, kemudian format cell. Nah, kita masuk ke menu border nih teman-teman. Seperti tadi sebelumnya kita sudah matikan ya. Ketika
bisa atau nonaktifkan dari si fitur border. Sekarang kita nyalakan lagi, dengan cara klik lagi di bawah diklik, atas diklik, sebelah kiri diklik, sebelah kanan diklik, lalu tengah-tengah diklik lagi untuk bagian bawahnya. Oke, nah ini sudah rapi nih teman-teman. Nah di posisi ini teman-teman bebas ya, mau membuat penebalan menggunakan bot atau tidak ya. Kalau kita menggunakan bot, bisa di bagian atribut khususnya teman-teman, kita blok yang sudah di match center, tarik ke bawah, kita langsung saja klik ya. Nah, ini kita bisa geser lagi, oke. Nah kalau sudah rapi, sudah terlihat, sudah aktif wristband-nya. Kemudian coba lihat lagi, oke, ternyata latihan satu ini di sheet latihan satu dia ada filternya ya teman-teman. Ciri-cirinya itu ya ada tanda panah ke bawah gini ya. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Kita bisa masuk nih teman-teman ke sini langsung ya, kita tarik saja nih dari sel A2, tarik sampai ke bagian T2. Teman-teman bisa masuk ke menu home, lalu klik bagian sort and filter, kita ambil bagian filter ini. Nah, sudah jadi ya. Nah teman-teman bisa filter nih nanti. Misalkan saya mau mencari data mata kuliahnya agama Islam atau aplikasi komputer agama Islam, nah tampil agama Islam saja. Untuk aplikasi komputer saja, seperti itu ya teman-teman. Nah ini adalah materi dari Excel pertemuan 1 ya, mengenai penggunaan fungsi dari head ya. Head itu tadi pembuatan head itu di sini ya. Nah, penggunaan fungsi head untuk melakukan pengukuran tinggi dari sebuah sel, kemudian lebar dari sel, kemudian menggunakan fitur dari wristband ya. Wristband itu di sini view wristband, kemudian juga fitur dari pembuatan border ya, di home, format sel, bordernya, membuat border. Oke, kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman untuk materi